Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam video pembelajaran tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, mata pelajaran PPKN, materi pengamalan sila Pancasila di sekolah. Berikut ini mari kita simak isi pembelajarannya. Manusia selalu hidup berdampingan satu sama lain. Dalam kehidupan manusia pasti saling membutuhkan. Meskipun kita pasti mempunyai perbedaan satu sama lain, namun kita harus tetap saling menghargai dengan perbedaan tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Coba, ayo kita simak cerita berikut ini. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan gambar berikut, lalu berilah tanda centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Gambar nomor 1, Siti berdoa sebelum belajar. Gambar nomor 2, Beni dan Edo saling tolong-menolong mengangkat meja. Yang termasuk pengamalan sila pertama Pancasila tentu saja gambar nomor 1. Gambar nomor 2 bukan ya, itu sila kedua Pancasila. Jadi ibu beri tanda silang untuk gambar nomor 2-nya. Selanjutnya gambar nomor 3, ini ada Siti yang sedang beribadah, lalu Mei menunggunya di belakang. Gambar nomor 4 ada gambar Ustadz yang sedang berceramah, itu ya, di mimbar ceramah. Berarti kedua gambar ini termasuk pengamalan sila pertama Pancasila ya. Gambar nomor 3 ibu centang karena termasuk, gambar nomor 4 juga termasuk. Selanjutnya gambar nomor 5 dan nomor 6. Ini ada keluarga yang sedang beribadah di pura, lalu ada siswa yang sedang mengikuti lomba baca kitab suci. Gambar nomor 5 sudah pasti termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Gambar nomor 6 juga. Sedangkan gambar nomor 7 dan nomor 8 ini Siti dan temannya sedang ngobrol asik sekali ini. Lalu gambar nomor 8 Edo yang berpamitan ke ibu guru sebelum dia pulang. Kira-kira dari kedua gambar ini adakah yang termasuk pengamalan sila pertama Pancasila anak-anak? Gambar nomor 7 bukan ya, ini sila ketiga. Gambar nomor 8 pun bukan, ini sila kedua. Nah, kamu pasti pernah melakukan sikap yang baik bukan? Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, coba ceritakan pengalamanmu. Di sini ibu mempunyai contoh perilaku yang menggambarkan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Nah, di sini ada sebuah cerita. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki, sedangkan tim Beni ada anak perempuannya. Oh, mereka sedang bermain ini. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Nah, sikap di atas itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Untuk lebih jelasnya ini ada sebuah gambar lagi, kita beri tanda centang untuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama ini ada Udin, Siti, Mei, terus Lani. Ini mereka sedang membersihkan lingkungan sekolah. Betul sekali, kira-kira mereka ini termasuk sila kedua apa tidak? Iya, termasuk sila kedua ya. Selanjutnya ini ada Edo dan Lani. Terus ada gambar Beni yang sedang sepertinya ini sedang marah dengan Edo ya. Ini bukan ya, tidak termasuk, ini tidak boleh dicontoh. Selanjutnya
Benny dan Mei sedang bekerja sama membersihkan kelas. Kira-kira termasuk apa tidak ini anak-anak sila kedua Pancasila ini? Termasuk ya, karena mereka saling tolong menolong. Selanjutnya ada siswa kelas 2 yang sedang belajar kelompok. Ini mereka belajar bersama, bekerja sama menyelesaikan tugas. Jadi kira-kira termasuk sila kedua Pancasila apa bukan? Termasuk ya anak-anak ya, mereka bekerja sama. Selanjutnya coba Benny memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Benny bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Jadi mereka tadi bermain bersama. Nah, coba ceritakan pengalaman kamu di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contohnya ini. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Nah, di sini Ibu sudah memberikan sebuah contoh cerita yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, coba tuliskan pengalaman di rumah sesuai sila kedua Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini contohnya. Di hari Minggu yang lalu, ayah dan ibu mengajak untuk bersama-sama membersihkan lingkungan rumah agar bersih. Saat itu, ayah, ibu, dan adik saya sudah mulai membersihkan pekarangan rumah. Dari luar rumah, ibu memanggil saya untuk bisa ikut bersama mereka membersihkan pekarangan rumah. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Akan tetapi, waktu itu saya sangat malas sekali. Rasanya ingin melanjutkan tidur karena ini hari libur. Dan sempat terdengar oleh saya ucapan adik saya yang mengatakan kepada ibu bahwa ia juga ingin ke kamar dan tak ingin ikut membersihkan pekarangan rumah. Alasannya karena saya tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Ibu pun menghampiri saya ke kamar dan menjelaskan kepada saya, jika adik saya tidak mau ikut bekerja, jika saya tidak ikut. Saya pun berpikir bahwa saya tidak boleh mementingkan kemauan sendiri. Saya harus ikut bekerja sama untuk kebersamaan dan biar adil. Semua anggota keluarga ikut bekerja. Nah, itu contoh pengalamannya Benny ketika di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, ternyata di sekolah Benny itu mengikuti lomba anak-anak. Benny sebagai wakil dari sekolahnya dan peserta lombanya itu dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Jadi warna kulit pesertanya berbeda, agamanya juga berbeda, serta bahasanya juga berbeda. Nah, perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai dengan sila ketiga Pancasila, menghargai perbedaan. Nah, coba sekarang berikan centang pada gambar contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama ada Edo dan Benny, mereka sedang asik berbincang. Ini termasuk sila ketiga, tapi bukan di lingkungan sekolah. Kenapa kok termasuk? Karena Edo yang berbeda kulit, mereka tetap berteman. Tetapi ini untuk di lingkungan di rumah ya, bukan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah ini gambar yang kedua termasuk ya sila ketiga Pancasila. Sedangkan gambar yang ketiga tidak termasuk ini ya. Gambar yang nomor 4 termasuk karena apa? Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Ini menunjukkan sikap persatuan. Selanjutnya gambar yang kelima, Siti sedang memperlihatkan dompet yang ia beli dari Itali. Ini tidak termasuk ya karena tidak mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya ada Benny yang sedang mencoret-coret tembok sekolah. Nah, ini juga tidak termasuk karena ini perbuatan yang tidak baik ya. Oke, coba terapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu. Coba ceritakan sikap tersebut dari contoh-contoh yang tadi Ibu berikan.
Ini sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada contoh sikap dan perilaku yang sesuai. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, meningkatkan prestasi di segala bidang. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Itu tadi untuk contoh yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Selanjutnya kalian mengerjakan Bu Pena halaman 31 dan 32 serta halaman 43. Kerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan.